Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mengajak kalian semua untuk belajar membuat diagram konteks. Pertama, kita harus membuat persiapan, yaitu dengan melakukan identifikasi sistem yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama, identifikasi data berupa aliran input, yaitu aliran yang masuk ke sistem. Yang kedua, identifikasi informasi berupa aliran output, yaitu aliran yang keluar dari sistem. Yang ketiga, identifikasi user sebagai sumber data. Kemudian yang keempat, identifikasi user sebagai tujuan informasi. Berikut ini contoh studi kasus sederhana, yaitu sistem informasi penggajian koperasi makmur. Sistem ini diakses oleh karyawan, bagian personalia, dan juga pimpinan. Karyawan dapat memasukkan data karyawan dan memperoleh slip gaji. Sedangkan pimpinan dapat melakukan entry data jabatan, entry data upah per jam dan lembur, serta memperoleh laporan data karyawan dan juga laporan gaji karyawan. Kemudian untuk bagian personalia dapat memasukkan rekap upah, baik upah per jam maupun upah lembur, dan juga mendapatkan laporan data karyawan. Berikut ini hasil identifikasi sistem informasi penggajian koperasi makmur. Terdiri dari 3 user, yaitu karyawan, personalia, dan pimpinan. Masing-masing user memiliki aliran data dan juga aliran informasi. Untuk karyawan memiliki aliran input, yaitu data karyawan, dan juga mendapatkan aliran output, yaitu slip gaji. Kemudian untuk personalia mendapatkan rekap absensi dan rekap lembur sebagai aliran input. Kemudian memperoleh informasi berupa laporan data karyawan. Kemudian untuk pimpinan, aliran input atau data berupa data jabatan, upah per jam, dan upah lembur. Kemudian mendapatkan informasi berupa laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan. Berikut ini rekap untuk identifikasi sistem informasi penggajian koperasi makmur. Kita mulai untuk mempraktekkan membuat diagram konteks. Pertama, kita memilih new model. Di sini saya menggunakan Power Designer versi 15 untuk membuat data flow diagram, khususnya konteks diagram atau diagram konteks. Kita pilih new model, kemudian pilih kategori information, kemudian kita pilih data flow diagram. Kita bisa memberi nama model sesuai dengan kasus yang sedang kita analisa. Misalnya sistem informasi penggajian. Kita oke. Nah, di sini tampak simbol untuk membuat diagram konteks. Ada simbol proses, ada external entity, ada data store, dan juga aliran data. Di sebelah kiri sudah saya tampilkan hasil identifikasi sistem yang sudah ada. Untuk membuat diagram konteks, kita bisa membuat satu lingkaran tunggal mewakili proses pada sistem informasi penggajian koperasi. Nah, jadi proses ini mewakili keseluruhan sistem. Kita bisa
menuliskan nama prosesnya. Di sini misalnya kita tuliskan seperti ini sesuai dengan kasus yang sedang kita kembangkan. Nah, ini adalah proses yang mewakili diagram konteks. Di sebelah kiri sudah tersedia, sudah kita tampilkan data apa saja, ya, informasi apa saja, sumber datanya dari siapa, tujuan informasinya untuk siapa. Yang pertama, kita bisa membuat user dengan memilih simbol kotak atau persegi atau external entity. Karena ada 3, kita bisa langsung membuat 3 external entity. Jadi caranya tinggal diklik, nah, sudah tampil di area kerja. Untuk memberi nama, kita bisa memilih klik kanan properties, ya, kita isi, misalnya ini adalah user dengan nama karyawan. Kemudian user yang kedua adalah bagian personalia. Yang ketiga adalah pimpinan. Untuk karyawan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karyawan memiliki aliran data, yaitu data karyawan. Kita bisa menggunakan aliran data dengan nama flow. Di sini ada aliran flow dan juga resource flow. Untuk diagram konteks, kita bisa menggunakan aliran data dengan simbol seperti ini. Karena input, maka aliran datanya masuk ke sistem. Untuk memberi nama, kita bisa menggunakan teks. Kita beri nama data karyawan. Kemudian untuk aliran output, karyawan memiliki atau mendapatkan informasi berupa slip gaji. Kita bisa membuat tanda keluar dari sistem dengan menggunakan flow. Untuk selanjutnya bagian personalia, ada 2 input dan juga 1 output. Kita bisa langsung membuat alirannya seperti ini. Kemudian kita beri nama dengan teks. Rekap absensi dan juga rekap lembur sebagai aliran data dari personalia ke sistem. Kemudian outputnya berupa laporan data karyawan.
Selanjutnya untuk pimpinan ada 3 aliran data dan juga dua aliran output. Ya, kita bisa memberi nama dengan teks ini bisa kita atur supaya lebih rapi, jadi silahkan nanti disesuaikan. Jadi untuk pimpinan ada 3 input dan 2 output. Kita harus tepat ya, supaya penamaannya juga sesuai pada aliran data yang ingin kita beri nama. Ada upah per jam, upah lembur sebagai aliran input. Kemudian untuk aliran output berupa laporan data karyawan dan juga laporan gaji karyawan. Nah, kita sudah membuat diagram konteks sesuai dengan identifikasi sistem yang sudah dilakukan di awal. Baiklah, demikian belajar membuat diagram konteks. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.